Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di podcast HIMSI, podcast resmi Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Nah, di kesempatan kali ini izin memperkenalkan diri dulu. Saya Nasrul Zaki Permana. Saya menjabat sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan di Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Nah, di kesempatan hari ini saya berkesempatan untuk menjadi host atau pembawa acara di podcast kita yang keempat. Dan di sebelah saya sudah ada bintang tamu yang spesial nih, yaitu Ibu Wasila. Halo Ibu Wasila. Ya, halo Mas. Gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah ya, sehat, Bu, baik. Nah teman-teman, Ibu Wasila ini beliau menjabat sebagai Kepala Prodi di jurusan Sistem Informasi. Nah, kalau ngomongin Kaprodi nih Bu, pasti kan banyak nih kesibukannya, tanggung jawabnya juga besar. Nah boleh diceritain nggak sih Bu ke teman-teman kesibukan Ibu akhir-akhir ini apa aja gitu Bu? Kalau bicara kesibukan sih ya nggak habis-habis ya Mas. Iya pasti ya, sih Bu. Apalagi kita akhir-akhir ini masih berjuang untuk akreditasi. Sistem informasi, kemudian persiapan, kemudian kita mengikuti asesmen lapangan, kemudian berdebar-debar kita menunggu hasilnya. Dan alhamdulillah minggu yang lalu itu kita sudah mendapatkan hasilnya dan lumayan lega gitu Mas, karena ternyata dari penilaian itu kita berhak gitu untuk dikategorikan sebagai akreditasi unggul gitu. Nah itu perjuangan yang berbulan-bulan itu kita dengan tim ya, dengan dosen mungkin sangat sibuknya ganda Mas, sibuk yang rutin ya, rutin untuk pembelajaran dan lain sebagainya, ditambah lagi mesti menyiapkan untuk akreditasi dan alhamdulillah nggak sia-sia. Benar nggak sia-sia. Nah gitu. Teman-teman seperti yang dibicarakan sama Bu Sila, jadi Prodi Sistem Informasi ini baru aja mendapatkan akreditasi ya, akreditasi tertinggi kalau bisa dibilang ya, akreditasi unggul. Akreditasi unggul. Nah tentunya banyak ya kesibukan beliau seperti asesmen, akreditasi itu juga. Nah kalau ngomongin akreditasi nih bukan pasti harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan ini. Nah, syarat-syaratnya apa aja sih Bu kalau boleh? Pasti Mas, itu kalau secara keseluruhan itu secara global itu ada 9 kriteria besar gitu ya. Tapi yang terbesar itu adalah terkait dengan kualitas SDM. Kualitas SDM, kemudian kualitas luaran atau lulusan gitu ya. Alumni bagaimana kiprahnya di masyarakat. Kemudian apa saja output yang sudah dihasilkan gitu oleh mahasiswa dan lulusan kita gitu ya. Nah itu poin-poin yang terbesar. Terkait dengan SDM itu kalau di Prodi itu besar presentasinya adalah kualitas dosen. Kualitas dosen. Iya. Pendidikan dosennya, kemudian jenjang akademik dosennya, kemudian juga terkait dengan publikasi dosen. Nah kalau alhamdulillahnya kita kalau dosen di sistem informasi itu yang bergelar doktor itu sudah mencapai lebih dari 50%. Dan lektor yang menjadi syarat untuk menjadi dosen di S1 ya, itu minimal dia memiliki jenjang akademik lektor. Kita sudah 95% itu sudah lektor dan bahkan lektor kepala. Iya, lektor kepala. Lektor kepala itu alhamdulillah beberapa bulan terakhir ini jumlahnya terus bertambah gitu. Jadi secara kualitas dosennya memang kita tidak perlu ragu gitu ya, karena dosen kita banyak yang bergelar doktor dan doktornya juga dari perguruan tinggi besar gitu ya. Ada yang dari beberapa itu dari UGM ya, kemudian ada juga bahkan yang dari luar negeri ya, dan beberapa dosen kita juga sedang studi lanjut di luar negeri ya. Beberapa dosen itu insya Allah dalam waktu dekat ini juga bisa bergabung kembali sehingga bisa memperkuat kualitas tim dosen kita gitu. Kemudian juga terkait dengan fasilitas, sarana, prasarana gitu ya. Dan alhamdulillah Dharma Jaya
itu mendapatkan apa ya berbagai hibah selain daripada yang sudah dipersiapkan oleh institusi sendiri gitu ya untuk memenuhi kebutuhan terkait dengan laboratorium seperti itu. Ada apa selain daripada laboratorium sistem informasi, kita juga di sini sudah memiliki beberapa laboratorium baru, yang bisa digunakan secara bersama-sama untuk mahasiswa dalam rangka meningkatkan kualitas mahasiswa tadi. Gitu. Dan dengan kondisi tadi, itulah makanya kita bisa terakreditasi unggul, Mas. Ya, kalau misalkan itu tidak memenuhi standar, tidak mungkin ya kita bisa mencapai kategori itu gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi banyak faktor penentu buat jurusan kita ini bisa mendapatkan akreditasi unggul ya, dari dosen, mahasiswa, fasilitas, kemudian publikasi dosen, kiprah dosen di luar gitu ya. Alhamdulillah dosen-dosen kita juga banyak diakui secara nasional ya, berkiprah di luar gitu ya, baik menjadi asesor gitu ya, dan publikasi yang mumpuni. Kalau ngomongin akreditasi ini pasti nggak jauh dari keterlibatannya alumni sih, Bu. Alumni sama mahasiswa lah ya, Bu. Iya, pasti. Nah, boleh ceritain nggak sih, Bu, kayak keterlibatannya alumni sama mahasiswa itu gimana peran mereka dalam akreditasi? Iya, saya sangat bangga. Saya sangat bangga dengan mahasiswa kita, mahasiswa SI, begitu support gitu ya. Karena di dalam satu sesi untuk akreditasi itu pasti melibatkan mahasiswa. Mahasiswa itu dimintai testimoni, pendapatnya, ya semacam kayak kita evaluasi lah. Kita dievaluasi terkait dengan bagaimana layanan yang diterima oleh mahasiswa gitu ya. Nah, dan mahasiswa ketika itu kita tidak bisa intervensi bagaimana mahasiswa ini memberikan pendapatnya gitu kepada asesor. Dan alhamdulillah secara otomatis mahasiswa, kalau dari statement para asesor itu mahasiswa memberikan ini yang positif gitu, testimoni sangat positif gitu. Begitu juga dengan alumni, ketika mereka diminta untuk berkontribusi, itu tanpa AIU Babibu lagi mereka langsung merespon dengan baik. Ketika diminta ada acara misalkan FGD, kemudian juga kemarin dimintai untuk memberikan testimoni, opininya terkait dengan prodi mereka, itu sangat support sekali untuk alumni. Bahkan ketika kita mendapatkan hasil pun itu mereka berbondong-bondong tanpa terbendung gitu ya, memberikan respon yang luar biasa, memberikan ucapan selamat yang sangat mengharukan lah buat kami gitu sebagai dosen. Ternyata meskipun mereka sudah berkiprah di luar sana, mereka begitu antusias gitu dengan prodinya. Dan ada sedikit kebanggaan gitu ya, kenapa mereka masih begitu antusias gitu. Semoga ada kesan baik gitu ya di hati para alumni gitu ya, Mas. Karena kan kalau mereka tidak punya kesan baik kan pastinya nggak begitu respect ya, Mas ya. Nah, itu alhamdulillah respon mereka sangat baik. Iya. Jadi peran alumni itu sama mahasiswa sangat besar ya, Bu? Oh iya, sangat besar. Mahasiswa tanpa mahasiswa ya kita nggak bisa apa-apa ya, Mas ya. Karena ini kan satu sistem yang saling terkait, ya kan? Kualitas dosennya bagus ya, mahasiswanya nggak bagus ya juga nggak jadi, ya kan? Gitu. Nah, kan di SI ini sudah meraih akreditasi unggul nih, Bu. Iya. Nah, itu pengaruhnya besar banget nggak sih, Bu, bagi mahasiswa yang akan daftar gitu, Bu, bagi ke jurusan sistem informasi ini, Bu? Kalau saya rasa sih buat mahasiswa kenapa kita perjuangkan ya karena itu dampaknya pastinya untuk mahasiswa juga untuk ya. Mahasiswa juga, dari mahasiswa berarti untuk mahasiswa juga. Iya, dari mahasiswa itu sangat besar ketika mereka akan melamar pekerjaan ya. Bahkan kalau sekarang mau melanjutkan studi pun itu di universitas tujuan kita, misalkan ada mahasiswa mau melanjutkan studi S2, dia meminta terakreditasi program studinya itu terakreditasi apa. Begitu juga kalau bekerja ya istilahnya kita memposisikan ada peningkatan
posisi lah ya, ketika kita sudah memiliki akreditasi unggul gitu, brand image-nya itu berbeda gitu loh. Beda ya, Bu, ya? Iya beda ya, unggul loh gitu ya. Dan unggul itu bukan hanya logo gitu, karena kita juga dari prodi dengan terakreditasi unggul itu ada suatu kewajiban, ada suatu beban, tuntutan yang harus kita jaga gitu. Ya terutama dari segi kualitas. Benar. Gitu ya. Nah, setelah prodi sistem informasi ini mendapatkan akreditasi unggul nih Bu, itu ada kayak perubahan nggak sih Bu? Perubahan dari kurikulum ataupun rencana pembaruannya lah gitu? Iya pasti Mas, pasti itu kita di semester ganjil depan ini kita sudah mempersiapkan kurikulum terbaru ya untuk prodi SI yang akan diterapkan pada semester ganjil tahun 2025. Dengan peminatan baru, ada satu peminatan baru yang cukup signifikan perubahannya dari yang sebelumnya. Sebelumnya kan kita ada bisnis intelijen. Ya, yang istilah ilmu yang kekinian ya. Kemudian yang berikutnya adalah peminatan yang kedua itu adalah peminatan inovasi digital. Nah, kalau kemarin itu ketika kita akreditasi ini juga cukup menjadi sorotan gitu daripada para asesor untuk kurikulum tersebut, yang menurut tanggapan mereka ini adalah kurikulum yang cukup inovatif gitu loh, cukup inovatif dan tidak kalah dengan perguruan tinggi besar di luar sana gitu, karena kita memang sudah mempersiapkan sedemikian rupa untuk mengadopsi dan mengacu pada perguruan tinggi yang terakreditasi unggul dan besar di luar ya, di studi banding gitu ya Mas, kita juga mengadopsi dari perguruan tinggi di luar yang besar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Di S ini kan memang banyak ya peminatannya Bu ya. Apalagi ada yang baru tadi inovasi digital. Ada inovasi digital. Jadi peminatan kita sekarang ada dua ya, bisnis intelijen dan inovasi digital. Berarti itu menyesuaikan ya Bu kebutuhan mata kuliahnya industri. Pasti iya, mata kuliahnya akan disesuaikan lagi. Ya, Bu, ya. Ya karena kita tidak mungkin tidak menyesuaikan dengan perkembangan atau kebutuhan industri saat ini, Mas, ya kan? Di kurikulum yang kita desain itu sudah mengadopsi kebutuhan industri saat ini, karena dalam mendesain kurikulum itu kita melibatkan stakeholder. Pengguna lulusan, alumni gitu. Sehingga kita tahu perkembangan kebutuhan industri di luar itu seperti apa. Nah, boleh diceritain nggak Bu, dijelasin secara singkat aja apa sih bisnis intelijen sama inovasi digital ke teman-teman ya Bu, mungkin yang masih baru gitu. Gini, kalau bisnis intelijen itu namanya bisnis intelijen ya. Kalau kita terjemahkan dalam Indonesia itu adalah kecerdasan bisnis, ya kan? Nah, bagaimana kita bisa membangun gitu ya, atau kalau misalkan kita jadi manajer atau kita menjadi owner gitu ya, nah itu kita bisa memiliki bisnis yang cerdas. Nah, seperti apa sih bisnis yang cerdas? Bisnis yang cerdas itu adalah berbasis, jadi pengambilan keputusan yang berkualitas, yang berbasis pada ketersediaan data. Nah, seperti kita tahu kan sekarang ini setiap perusahaan, setiap instansi itu kan pasti memiliki data yang berdasarkan dari transaksi-transaksi yang mereka miliki. Nah, dari data yang mereka miliki itu harus mampu diolah gitu untuk mendapatkan knowledge. Ya, jadi maksudnya knowledge ini yang akan mendukung pengambilan keputusan. Ya kan, jadi pengambilan keputusan yang dilakukan di dalam sebuah bisnis itu tidak berdasarkan cuma kira-kira aja gitu, tapi dia harus pakai by data gitu, ketersediaan data yang berbasiskan pada big data, dan kita memanfaatkan data mining, data warehouse gitu, dan berbagai tool kekinian itu yang bisa nanti membantu kita menghasilkan berbagai knowledge yang bisa mendukung pengambilan keputusan. Seperti itu ya Bu ya. Begitu juga dengan inovasi digital. Inovasi digital itu mengacu kepada bisnis ya. Bisnis itu bisa dilihat dari berbagai perspektif gitu ya. Apakah itu di
perusahaan, apakah itu di pemerintahan, apakah itu di bidang kesehatan, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi digital ini dalam pengelolaan bisnis itu. Inovasi-inovasi apa yang bisa kita hasilkan sehingga bisnis itu bisa tetap sustain gitu mas ceritanya. Jadi nggak usah khawatir deh, kekinian luar biasa kurikulum kita. Bener banget tuh, Bu. Jadi buat teman-teman yang mau masuk jurusan SI nih, ya jangan khawatir tentang prospeknya nih. Udah pasti luas banget, kita bisa kemana aja. Iya, prospeknya. Kita bisa di bidang kesehatan, hiburan ya Bu ya. Terbukti dengan alumni kita yang diserap di berbagai perusahaan. Bener banget tuh. Gitu. Jadi nggak usah khawatir mas. Kalau ada keluarga, adik, tetangga, nah bisa dijelaskan seperti itu. Bener banget. Ya, singkatnya tentang bisnis intelijen dan juga inovasi digital. Iya. Nah, mungkin bisa diceritain juga sih Bu, dari sisi prodi nih Bu, prodi kita ini kan ada dukungan khusus nggak sih Bu untuk mahasiswa yang aktif di luar kampus seperti lomba, organisasi ataupun project-project independen gitu? Iya. Jadi kalau terkait dengan dukungan prodi mas ya itu kita kan di kampus ini ada namanya program MBKN. MBKN. Iya, itu kan program pemerintah yang sudah berapa tahun terakhir ini kita konsen ke sana. Konsen ya, Bu, ya? Iya, dengan kita mengirimkan mahasiswa ikut MSIB gitu ya, sehingga mereka bisa magang di perusahaan-perusahaan besar di luar. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan perguruan tinggi besar untuk mahasiswa itu bisa sit in gitu ya. Kita udah kemarin tuh banyak beberapa mahasiswa sistem informasi juga yang sudah sit in di perguruan tinggi di seperti di Bandung ya, kemarin ada di ITENAS ya. Kemudian juga beberapa mahasiswa kita yang ikut magang di perusahaan-perusahaan besar gitu, sehingga ketika mereka pulang dari magang itu mereka sudah mendapatkan gambaran untuk proyek-proyek apa gitu yang akan mereka kembangkan ketika mereka nanti tugas akhir atau skripsi. Dan alhamdulillah terlihat sekali gitu dengan mahasiswa yang mengikuti kegiatan itu, mereka sudah menambah ilmu pengetahuan ya sudah dipraktekkan gitu. Karena kan kalau di perusahaan itu kan kita langsung praktis ya. Kita dapat ilmu di sini, dapat ilmu juga di perusahaan, kemudian langsung diimplementasikan. Gitu. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi Prodi S ini benar-benar mendukung gitu, mendukung penuh para mahasiswa untuk belajar di luar kampus ataupun magang ataupun berorganisasi nih teman. Jadi program MBKN di pemerintah itu ada, itu sangat konsen kita. Sangat konsen ya Bu ya. Kemudian ini nih Bu, selain kerja di perusahaan nih, ada nggak sih prodi ini mendukung mahasiswa itu untuk jadi technopreneur atau membangun startup sendiri? Oh nih, iya, luar biasa itu Mas. Terbukti dari banyak mahasiswa kita ini belum lulus dia sudah punya usaha ya. Udah punya usaha, karena di kampus Dharma Jaya ini juga memberikan bantuan untuk startup ya, bagi yang memiliki kemampuan talents gitu untuk berwirausaha, itu sangat didukung. Sangat didukung dengan pendampingan dari dosen, pembiayaan dari kampus gitu. Dan banyak terbukti seperti kemarin ini yang punya, mungkin Mas pernah dengar atau mengkonsumsi dimsum, Mixu dimsum ya. Nah itu mahasiswa SI itu Mas. Iya. Jadi untuk selain kita memang dipersiapkan untuk menjadi bekerja ya, menjadi perusahaan ya, dan di pemerintahan juga banyak alumni kita sudah di pemerintahan, udah memegang jabatan. Selain itu yang berwirausaha juga banyak, dan bahkan belum lulus juga mereka udah wirausaha Mas. Iya, ada yang wirausaha yang bisnis kecil-kecilan dan dibantu didanai dari kampus Dharma Jaya. Jadi teman-teman jangan khawatir nih,
baik di perusahaan ataupun jadi pengusaha itu didukung penuh sama Prodi SI ya Bu ya? Iya, kita fasilitasi dengan bimbingan dosen, pembuatan proposal, pengajuan proposal, itulah kita lakukan pendampingan sehingga bisa mendapat pembiayaan. Gitu. Benar banget Bu. Nah, mungkin itu ya teman-teman sekilas singkat dari penjelasan tentang akreditasi juga Prodi Sistem Informasi ini. Ya, nah, untuk Ibu sendiri, prospeknya ya. benar ya. Prospeknya nih. Dari Ibu sendiri ada nggak sih Bu harapan gitu Bu untuk Prodi SI ini ke depannya gitu Bu, setelah mendapatkan akreditasi unggul ini? Ya, saya berharap ini adalah suatu energi positif buat kita semua ya. Buat mahasiswa harus lebih pede dan menjadi suatu energi untuk menjadi lebih baik ya, mempersiapkan diri lebih mantap sehingga ketika kita lulus kita pede gitu ya untuk segera bergabung di masyarakat, berkontribusi dan mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan apa yang diidam-idamkan. Dan kami dari Prodi pastinya dengan adanya akreditasi unggul ini adalah ada suatu tuntutan tersendiri bagaimana kita mempertahankan kualitas dan terus meningkatkan kualitas tersebut. Gitu. Nah, kemudian untuk pesan Ibu juga nih untuk para mahasiswa agar tetap bangga gitu dan terus semangat menjadi bagian dari Prodi SI. Semangat terus berbenah diri untuk memantaskan kita sebagai lulusan yang dari Prodi berakreditasi unggul ya, gitu. Memantaskan diri supaya kita memang layak gitu ya Mas ya. Dan jangan ragu-ragu juga kalau punya saudara, punya tetangga, kakak, adik gitu ya, tidak usah ragu untuk bergabung di Prodi Sistem Informasi karena Prodi Sistem Informasi sudah insya Allah bertanggung jawab ya. Dengan kategori akreditasi unggul ini adalah suatu beban dan suatu energi yang luar biasa yang harus kita kelola gitu. Oke, bagi teman-teman yang mau masuk ke IIB Dharma Jaya, jangan lupa pilih jurusan Sistem Informasi nih teman-teman, karena selain dari fasilitasnya juga yang bagus, dosennya juga baik, kita juga sudah mendapatkan akreditasi unggul ya Bu ya? Iya, gitu. Nggak usah ragu apa yang diragukan ya kan? Akreditasi oke, dosennya berkualitas, dan dosen-dosennya bisa mungkin testimoni lah dengan para lulusan dan para mahasiswa. Insya Allah dosen-dosennya humble ya. Humble ya Bu. Bisa mendampingi dengan sebaik-baiknya. Ya. Oke, baik, mungkin segitu aja teman-teman singkatnya dari penjelasan kita bersama Ibu Wasilah tentang Prodi, jurusan. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Saya Nasrun Zaki Permana sebagai host yang mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton dan juga kepada Bu Wasilah yang sudah datang ya Bu ya ke podcast kita ini. Iya, alhamdulillah. Iya. Nah, mungkin sebelum kita tutup kita jargon HIMSI dulu ya Bu ya. Iya. Kalau saya bilang HIMSI, Ibu bilang anti mati gaya. Terus Sistem Informasi? Sistem Informasi unggul. Oke. Ya kan? HIMSI anti mati gaya. Sistem Informasi unggul. Terima kasih. Terima kasih.